Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Klaim kontroversial terlontar dari mulut salah satu kandidat presiden Barcelona, Toni Freisa. Ia mengaku iri melihat Real Madrid yang dirasanya sering mendapatkan keberuntungan dari wasit. Pernyataan Freisa kurang lebih sama seperti yang dilontarkan kandidat presiden Barcelona lainnya, Joan Laporta. Ia berkata kalau penghuni Paramar sekalipun tahu kalau VAR lebih berpihak pada Los Merengues. Kedua sosok tersebut sedang bersaing ketat dalam perebutan kursi kepresidenan Barcelona. Meski demikian, Dewi Fortuna nampaknya lebih mendukung Laporta kembali menduduki jabatan presiden di klub raksasa sepak bola tersebut. Pemenang pemilihan presiden ini baru bisa diketahui pada bulan Maret nanti. Sampai itu Barcelona bakal dipimpin oleh Carles Tuquez yang ditunjuk sebagai presiden interim usai Josep Maria Bertomeu memutuskan mundur tahun lalu. Tentu bukan cuma Freisa dan Laporta saja yang terlibat dalam pemilihan presiden Barcelona. Beberapa kandidat nampaknya sepakat atas beberapa hal, seperti masa depan Lionel Messi serta visi klub ke depannya. Mereka pun kompak mengatakan kalau Real Madrid lebih diuntungkan oleh wasit. Freisa sendiri mengungkapkan kalau dirinya iri melihat rival bebuyutan Barcelona lebih sering dinaungi keberuntungan soal wasit. Saya iri melihat keberuntungan Real Madrid dengan wasit, ungkap Freisa saat berbincang panjang dengan Radio Marca baru-baru ini. Zinedine Zidane membuat kejutan pada duel Real Madrid versus Getafe laga tunda pekan ke-1 La Liga 2020-2021. Rabu 10 Februari 2021, Madrid menang 2-0 dengan formasi dadakan 3-4-3. Ya, formasi ini tidak biasa untuk Los Blancos. Trio back sentral diisi oleh Rafael Varane, Nacho, dan Ferland Mendy. Lalu ada Marcelo dan Marvin sebagai wingback di sisi kiri dan kanan. Hasilnya cukup memuaskan, Madrid bisa menguasai lini tengah dan mengontrol pertandingan. Dua gol pun tercipta di pertengahan babak kedua dari kaki Karim Benzema dan Ferland Mendy. Meski formasi 3-4-3 ini terbukti ampuh, Zidane mengungkapkan bahwa rencana ini terbilang dadakan sebelum pertandingan. Madrid tengah dilanda krisis pemain besar-besaran, hanya 13 pemain inti yang tersedia. Sisanya dihantam cedera, karena itulah Zidane harus memutar otak dan kali ini dia muncul dengan rencana 3-4-3. Mengutip Marca, Zidane mengungkapkan bahwa taktik itu terbilang minim persiapan dan untungnya performa Madrid cukup memuaskan. Kami tidak benar-benar mempersiapkannya, tapi pada akhirnya kami meluangkan waktu sebelum pertandingan untuk mendiskusikan dan mengaturnya, dan para pemain memahaminya dengan sangat baik, buka Zidane. Dan hasilnya bagus untuk ukuran formasi yang tidak biasa dimainkan dan justru jadi pertandingan yang bagus. Kemenangan ini tak mengubah posisi Madrid di peringkat kedua dengan 46 poin dari 22 pertandingan. Los Blancos masih tertinggal cukup jauh dari Atletico Madrid yang punya tabungan 2 pertandingan. Meski begitu, Zidane yakin timnya masih percaya bisa jadi juara musim ini. Tak ada yang berubah. Kami hanya melakukan seperti biasa, masih ada 48 poin yang bisa diraih dan kami hanya perlu fokus pada diri sendiri, sambung Zidane. Kami perlu berjuang terus bekerja keras dan tidak melihat laju tim lain. Malam ini adalah kemenangan penting dan kemenangan beruntun kami membutuhkannya, pungkasnya. Real Madrid dilaporkan tak keberatan menjual bek andalan mereka Rafael Varane di bursa transfer musim panas mendatang. Man United pun pasang kuda-kuda mendengar kabar ini. Kontrak defender timnas Prancis itu di Santiago Bernabeu sejatinya baru akan berakhir Juni 2022 mendatang. Meski begitu, ada klaim di Spanyol yang menyebut bahwa klub ibu kota tak berniat untuk memperpanjang kontrak bek berusia 27 tahun tersebut. Sementara itu, pemain juara Piala Dunia tersebut ingin mengakhiri kontraknya di Madrid lebih cepat. Manajemen Los Blancos tampak mengetahui gelagat Varane. Jika benar dia bulat angkat kaki dari Madrid, klub asuhan Zinedine Zidane tak sungkan mencarikan klub yang berminat pada yang bersangkutan. Pihak Madrid sendiri enggan melepas Varane dengan status gratis. Artinya mereka harus menjual sang bek di jendela jual beli pemain berikutnya. Namun ada laporan lain yang menyatakan dalam rentan beberapa bulan antara hari ini dan bursa transfer musim panas, Madrid coba untuk tetap meyakinkan Varane agar melanjutkan pengabdian. Varane sejauh ini terus dihubung-hubungkan dengan Man United.
Menariknya sang bek bergabung dalam agensi raksasa CAA Sport yang sangat aktif berurusan dengan sepak bola Inggris. Namun agen utama Varane tetap saudaranya sendiri, Anthony Varane. Mantan pemain Leeds itu bergabung ke Bernabeu pada musim 2011-2012. 10 tahun mengabdi di ibu kota Spanyol, Varane sukses mencatatkan 346 penampilan bagi Madrid, mengemas 17 gol, meraih 3 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions. Varane jadi bagian integral dari keberhasilan timnas Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Dia memainkan seluruh 7 pertandingan hajat 4 tahunan itu. Malang betul nasib Eden Hazard. Sempat pulih dan masuk ke dalam skuad Real Madrid pada akhir tahun hingga awal 2021 ini, pemain asal Belgia tersebut kembali dibekap cedera. Cedera otot pemain berusia 30 tahun tersebut kembali kambuh. Ini merupakan cedera otot ketiganya di musim ini bersama Real Madrid. Di awal musim ini dia juga sempat mengalami cedera yang sama. Kepada Marca, Hazard bercerita bagaimana dia menjalani musim yang sulit penuh dengan perjuangan, baik mental maupun fisik, untuk bisa keluar dari bayang-bayang cedera. Saya beruntung bahwa ketika saya terluka dan berada di rumah, saya memiliki keluarga untuk membantu saya, ujarnya. Ini bukan akhir dunia bagi saya karena saya dapat menghabiskan waktu dengan anak-anak saya. Ketika Anda sendirian dan cedera itu bisa jadi sulit, tapi saya beruntung memiliki keluarga yang mendukung, lanjut mantan pemain Chelsea tersebut. Ketika Anda cedera, hanya begitu banyak yang dapat Anda lakukan. Anda dapat bekerja untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, tetapi cedera yang sama alami membutuhkan waktu untuk sembuh. Saya hanya harus menunggu bekerja keras untuk menjadi lebih baik, dan ketika saya di rumah, saya bisa menikmati waktu bersama keluarga. Hazard juga mengaku belum terlalu memikirkan kemana dirinya di masa depan. Yang dia fokuskan hanyalah bisa bermain sampai 5 hingga 6 tahun lagi, dan meraih berbagai trofi. Saya baru saja menginjak usia 30 tahun. Selama tubuh saya terasa baik, semoga saya bisa terus bermain, setidaknya selama 5 atau 6 tahun lagi, pungkasnya. Kabar terbaru dari transfer bek Real Madrid Sergio Ramos, dikabarkan bahwa sang agen pemain akan terbang ke Inggris dalam waktu dekat untuk membicarakan kontrak dengan Man United. Dilansir laman asal Spanyol Marca, disebutkan bahwa agen Sergio Ramos akan melakukan perjalanan ke Inggris minggu depan untuk menyepakati persyaratan 2 tahun di Old Trafford. Laman tersebut juga menjelaskan bahwa Sergio Ramos akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan Setan Merah dengan nilai kontrak sekitar 200.000 pounds dalam seminggu. Sergio Ramos sendiri sejauh ini dipastikan bakal absen cukup lama dari Real Madrid akibat cedera. Kondisi tersebut membuat jajaran pelatih El Real ingin segera mencari bek pengganti yang lebih segar. Dengan masa kontrak yang akan habis pada 30 Juni 2021 mendatang, Sergio Ramos sempat mendapat tawaran perpanjangan masa kerja dari Real Madrid selama 2 tahun, namun dengan klausul pengurangan gaji sebesar 10%. Tawaran tersebut ditolak Sergio Ramos dan membuat sang pemain berpotensi hijrah dari Real Madrid dengan status bebas transfer pada akhir musim nanti. Selain Man United, raksasa Prancis PSG sejatinya juga kepincut untuk memboyong pemain bertahan berusia 34 tahun itu. Namun berbagai sumber menyebutkan bahwa Sergio Ramos menghargai tawaran PSG, tetapi keinginannya untuk mencoba di Liga Inggris membuat keputusan pindah ke Man United jadi sangat bulat.